rasa akrab. Mari tambah wawasan dalam literasi, ikuti bedah buku karya Najwa Shihab. Seluruh partisipan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti bincang literasi yang langsung akan dipandu oleh moderator kita yang cantik, Mbak Stefani Ginting. Beliau adalah presenter dari Kompas TV. Kita sambut bersama Mbak Stefani Ginting. Kami silahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, pagi menuju siang. Saya lihat ini banyak sekali ya ternyata yang menjadi pesertanya tadi sudah absen semuanya di kolom chat. Ada yang dari Yogyakarta, ada dari Gorontalo, ada dari Sulawesi Selatan. Banyak banget pokoknya ya. Saya senang sekali melihat anak-anak muda tampaknya sangat antusias untuk menimba ilmu hari ini. Atau mungkin hanya ingin bertemu dengan Mbak Nana, nggak apa-apa ya. Kita hari ini bakal dapat sepaket dua-duanya, ngobrol langsung dengan Mbak Nana, dan juga akan menyerap ilmu dari sosok Mbak Nana. Nah, sebelum kita menyapa Mbak Nana, saya akan mohon kesediaan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Pak Wiwik Sisto Widayat, untuk memberikan kata sambutan. Disilakan, Pak Wiwik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Horas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini mengikuti acara bedah buku yang akan dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Ya, bedah buku ini khusus judulnya adalah catatan Naswa 2. Dan ini luar biasa akan disampaikan langsung oleh penulisnya yaitu Mbak Naswa Shihab. Ini oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para narasumber Naswa Shihab sebagai narasumber dan juga moderator ini Kak Stefani Ginting dari Kompas. Terima kasih mbak-mbak yang sudah berkenan hadir dan nanti memberikan pencerahan kepada adik-adik kita atau pada para pengikut dari webinar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik, anak-anak atau juga kawan-kawan yang saya hormati, acara ini merupakan program kerja rutin dari Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang diadakan setiap tahun sekali. Jadi ini acaranya rutin. Jadi bedah buku ini memang diharapkan menjadi salah satu magnet bagi pengunjung untuk lebih mengenal perpustakaan dan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Jadi Mbak Naswa dan Mbak Stefani, kita punya perpustakaan di Sumatera Utara. Saya kira juga di semua kantor perwakilan Bank Indonesia punya perpustakaan. Dan tadi saya lihat pesertanya itu tidak hanya dari Sumatera Utara, Mbak Naswa, tapi juga dari seluruh Indonesia tadi. Ada Sulawesi, ada Papua, ada Jawa dan sebagainya. Even ada Nusa Tenggara Timur tadi saya lihat. Sehingga ini ternyata penggemar dari Mbak Naswa luar biasa. Kita tawarkan Sumatera, tetapi ternyata seluruh Indonesia ini yang ikut bergabung dengan kita. Jadi perpustakaan Provinsi Sumatera Utara memiliki lebih dari 15.000 eksemplar buku. Ya, koleksi, tetapi tidak hanya koleksi dalam bentuk buku-buku, tetapi juga kita ada jurnal-jurnal yang sifatnya adalah e-jurnal. Koleksi e-jurnal kita juga punya, newspapers, dan juga kita juga melayani layanan tidak hanya dari sisi langsung, tetapi juga IB Library. Jadi memang cukup lengkap. Untuk di Sumatera Utara memang Perpustakaan Bank Indonesia Sumatera Utara menjadi salah satu rujukan bagi kawan-kawan kita, adik-adik mahasiswa, pelajar, dan juga event para ASN yang ingin mendalami tidak hanya dari sisi buku-buku yang literatur terkait dengan ekonomi, tetapi juga buku-buku yang terkait dengan
hukum, matematika, dan juga hal-hal yang lain. Sehingga memang diharapkan bahwa perpustakaan Bank Indonesia bisa menjadi salah satu rujukan di Sumatera Utara ini. Kami di Sumatera Utara, Mbak Naswa juga mempunyai kerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan di Sumatera Utara. Kami melakukan kerjasama dalam bentuk ini, mungkin belum pernah dengar ya, pojok buku. Kita punya pojok buku dan BI Corner namanya. Jadi kita punya satu sudut ruangan khusus di beberapa lembaga-lembaga, apakah itu universitas, kantor-kantor pemerintahan. Jadi sana ada satu ruangan khusus yang disediakan, kita bekerja sama dengan mereka untuk kita maintain literatur-literatur dan juga buku-buku yang terkait dengan tugas-tugas dari Bank Indonesia. Tapi bukan hanya itu, tapi juga buku-buku yang lain, termasuk juga buku-buku bacaan-bacaan yang menjadi keinginan dari para pembaca. Jadi ini satu upaya kami di Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi, keinginan baca, dan juga mendorong kawan-kawan, terutama para mahasiswa, adik-adik pelajar, dan juga peminat baca buku, itu bisa datang ke pojok-pojok baca, bisa datang ke BI Corner yang ada di Sumatera Utara untuk mendalami dan juga bisa berdiskusi di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, penyelenggaraan bedah buku ini kita lakukan sebagai sarana promosi tadi saya sampaikan, ya. Kami berharap bahwa dengan pelaksanaan bedah buku ini juga timbul minat dan rasa ingin tahu para peserta lebih dalam mengenai buku apa yang akan diulas. Ini kebetulan adalah buku dari Mbak Naswa, catatan Naswa 2. Sudah sampai ke-2 atau sudah sampai ke-3, 4 nih Mbak Naswa. Sehingga nanti bisa sharing lagi yang ke-3, ke-4 ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Kita berdoa dan harapan serta semangat untuk terus meningkatkan literasi di masyarakat, terutama di masa pandemi ini yang kita tidak bisa bertemu di perpustakaan, karena perpustakaan sekarang memang sedang tutup untuk umum ya, karena tidak boleh berkumpul dan sebagainya, tetapi masyarakat bisa menggunakan e-journal dan buku-buku yang sifatnya bisa dibaca secara online dan sebagainya, jadi tidak perlu bertemu lagi. Sehingga kegiatan ini dapat memberikan motivasi. Kami juga ingin memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua agar kita selalu gemar membaca dan juga gemar menulis seperti Mbak Naswa ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Naswa sebagai penulis buku ini dan juga Mbak Stefani yang sudah berkenan untuk memoderatori, memandu acara talkshow dari bedah buku catatan Naswa 2 ini. Semoga acara ini dapat berjalan secara interaktif. Kami berharap nanti para peserta bisa bertanya langsung kepada penulisnya, insight dari buku Naswa 2 ini, dan juga sekaligus mendapatkan motivasi untuk bisa mengikuti jejak dari Mbak Naswa yang sangat terkenal ini. Demikian, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua dan juga mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wiwik. Terima kasih Mas Stefani. Ya, teman-teman, buku bukan hanya jendela dunia. Buku adalah dunia yang selalu terbuka. Itu cuplikan dari halaman 139 buku catatan Najwa 2 yang akan kita bedah bersama empunya buku hari ini, Mbak Nana. Apa makna kata-kata itu dan juga kata-kata indah lainnya yang ada di buku ini? Adakah pesan tersirat dari kata-kata yang tersurat dari buku ini? Untuk menjawabnya, saya perkenalkan, meskipun saya tahu semua pasti sudah kenal, Najwa Shihab, SHLLM, pendiri narasi yang akrab disapa Mbak Nana, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, melanjutkan S2 dengan beasiswa Australian Leadership Awards di Fakultas Hukum Melbourne University. Sebelum mendirikan narasi bersama dua rekannya, Mbak Nana meniti karir di Metro TV pada tahun 2000, dimulai dari reporter hingga menjadi wakil pemimpin redaksi Metro TV sampai tahun 2017. Mbak Nana juga menyabet sederet penghargaan. Yang pertama dari Panasonic Global Awards pada tahun 2016, ini sebagai insan televisi terbaik,
juga 2 kali sebagai presenter televisi terfavorit tahun 2015 dan 2017, juga mendapatkan penghargaan dari The World Economic Forum pada tahun 2011 sebagai Young Global Leader. Lalu pada tahun 2015 dari Forbes Magazine dinobatkan sebagai Most Progressive Figure. Masih ada. Tahun depannya, tahun 2016, sebagai The Influential Woman of the Year dari Elle Magazine. Juga dari Globe Asia tahun 2018 sebagai Most Powerful Woman. Tahun depannya masih dari Globe Asia sebagai Most Inspiring Women. Masih banyak lagi, tapi kalau dibaca satu-satu bisa sampai malam kita kayaknya. Tapi saya yakin semua fansnya Mbak Nana pasti sudah tahu banyaknya penghargaan yang Mbak Nana raih. Yang paling kita kenal juga Mbak Nana sebagai tokoh publik anti korupsi, dan juga sesuai tema kita, Mbak Nana sebagai Duta Baca Indonesia yang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan tugas utama menyebarkan minat baca ke penjuru negeri. Without further ado, kita sambut the one and only Najwa Shihab. Boleh tepuk tangan virtual buat Mbak Nana. Assalamualaikum, apa kabar Stefani, apa kabar teman-teman semua. Pak Wiwi, terima kasih sudah mengundang di acara BI. Saya tadi juga melihat pesertanya banyak sekali dari mana-mana. Benar. Iya nggak sih, betul-betul bukan hanya dari Sumatera Utara, tapi dari betul-betul dari mana-mana, kayaknya dari Aceh sampai Papua ada, iya, dan masih masuk terus. Selalu senang, walaupun sekarang kita karena pandemi secara virtual, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kehangatannya tetap terasa ya, Steph. Iya, betul Mbak. Mbak Nana, saya udah baca nih buku catatan Najwa 2. Tapi mungkin di sini juga udah pada baca, atau ada yang baru mau baca nih Mbak, setelah dapat bukunya. Berharap nih dapat bukunya hari ini. Mbak Nana, jadi kira-kira bisa dikasih gambaran dong Mbak, apa kira-kira yang bisa didapatkan oleh para pembaca dari buku catatan Najwa 2 ini Mbak? Oke, jadi catatan Najwa 2 ini 2, karena sebelumnya sudah ada yang 1 dan 2. Saya juga punya dua-duanya sama. Belum sampai 3, 4 Pak, karena ini memang yang terbaru catatan Najwa 2. Ini sebetulnya, kalau saya boleh jujur nih Steph, ini sebetulnya relatif mudah, buku yang relatif mudah disusun, karena catatan-catatan yang ada di dalam sini sudah saya tulis beberapa waktu sebelumnya. Untuk teman-teman yang mungkin pernah menonton Mata Najwa, mudah-mudahan selalu dan sering menonton Mata Najwa. Di setiap akhir Mata Najwa itu kan ada semacam refleksi atas apa yang saya tangkap atau benang merah yang kami hadirkan dalam tiap episode Mata Najwa di closing program. Nah, dan itu kita namakan catatan Najwa. Nah, catatan-catatan yang ada di buku ini adalah kumpulan catatan pilihan selama 3 tahun terakhir dari topik-topik yang kerap saya angkat di Mata Najwa. Mata Najwa kerap mengangkat isu politik hukum. Saya juga suka bola, karenanya banyak juga catatan tentang sepak bola di sini. Dan tentunya karena saya selalu merasa buku atau literasi itu kunci untuk orang mau berdaya, karenanya juga ada catatan tentang pentingnya kita menjadi penikmat dan pencinta buku. Tapi topiknya beragam, sesuai dengan topik Mata Najwa yang tiap minggu selalu berbeda-beda. Tapi intinya ya memang ini apa yang saya tangkap dari berbagai isu yang terjadi di negeri ini, berbagai hal yang kerap jadi perhatian banyak orang, apakah pada saat pemilihan pemimpin dalam pemilu atau pilkada, atau apakah pada saat PSSI berulah, makanya kita waktu itu bikin PSSI bisa apa sampai jilid 5, atau pada saat hukum hanya tajam ke atas tapi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Karenanya ada banyak isu-isu tentang hukum di sini. Jadi sekali lagi ini adalah refleksi pemikiran apa yang saya tangkap atas berbagai peristiwa yang kerap diangkat oleh Mata Najwa. Oke, mungkin bisa dibantu panitia untuk bisa difilter yang untuk share screen di sini. Oke, Mbak Nana, saya juga mau kutip nih. Ada satu pertanyaan yang Mbak Nana tulis di buku catatan Najwa 2 ini. Saya bacakan ya Mbak. Sangat banyak orang yang sudah melek aksara, berapa yang benar-benar gemar membaca? Jadi Mbak, sudah ada jawabannya belum dari pertanyaan ini? Kira-kira sekarang sudah betul-betul banyakkah yang gemar membaca, Mbak Nana? Nah, yang jelas kalau yang melek aksara, yang jelas tingkat buta huruf kita makin lama makin sedikit, hanya tinggal berapa persen, 2-3%. Jadi kalau soal urusan mengeja, kita sudah selesai nih. Sebagian besar dari kita sudah hatam urusan mengeja, tapi membaca itu persoalan lain. Karena membaca itu artinya bukan hanya
menyambungkan satu huruf dengan huruf lain, bukan hanya sekedar menyambungkan satu kata dengan kata lain. Membaca itu kemampuan kita untuk bisa mengolah informasi, kemampuan kita untuk bisa menarik kesimpulan, kemampuan kita untuk bisa menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lain. Kalau kita misalnya membaca, kita mendapatkan ilmu baru di buku ini, dan kemudian kita membaca buku yang lain, kemampuan kita untuk bisa menghubungkan ide, itu yang namanya membaca. Dan rasanya, sayangnya, banyak dari kita yang baru hatam mengeja. Tetapi kalau soal membaca, terkadang banyak dari kita sudah baca pun tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Ya nggak sih? Kadang kita baru baca beberapa halaman, baru 5 menit baca udah ngantuk. Nah itu artinya kita harus bisa jujur pada diri sendiri. Rasanya nih kita baru jago ngeja. Tapi kalau ditanya baca, kalau kita misalnya ditanya apa sih inti pikiran dari buku itu, apa hal-hal yang kamu pertanyakan, bagaimana kamu bisa kritis terhadap informasi. Nah, kalau itu pertanyaannya, rasanya mungkin sebagian besar dari kita akan mengaku dengan jujur, kayaknya saya belum pintar membaca nih, saya baru hanya pintar mengeja. Apalagi gemar membaca kalau pertanyaannya ya, Mbak. Apalagi gemar membaca, karena sekarang yang kita lihat, yang kita sayangkan begitu ya, seringkali orang merasa, orang tua terutama, orang tua merasa tugasnya selesai ketika anaknya udah bisa baca. Jadi kalau kita lihat, ketika anaknya belum bisa baca, wah heboh, dilesin baca, dibeliin buku, gimana caranya membaca. Tapi begitu anak selesai membaca, kemudian dianggapnya sudah selesai tugasnya. Padahal bisa dan suka itu juga dua hal yang berbeda. Bisa baca belum tentu kita suka baca. Nah, yang mau kita tuju itu sekarang bagaimana kita suka. Dan kalau sudah suka, mudah-mudahan setahap di atas itu bagaimana kita cinta. Karena kalau kita sudah cinta, rasanya nggak akan mau berpaling. Itu yang kita tuju sebetulnya. Betul, Mbak. Mbak Nana tadi saya sudah tunjukin juga, saya punya Cetak Najwa 1 dan Cetak Najwa 2. Nah, selain itu juga di episode Mata Najwa, kan kita selalu lihat Mbak Nana ini bersajak. Sebenarnya Mbak Nana, dari mana sih inspirasinya untuk bisa menuliskan tulisan-tulisan yang tidak hanya kata-katanya yang indah, tapi maknanya juga sangat dalam. Konon orang yang punya banyak kosakata adalah orang yang suka baca ya, Mbak? Itu, saya memang penggemar kata-kata indah. Saya dari dulu tuh, Steph, suka banget baca puisi. Okay. Dulu waktu SD tuh bahkan ikut lomba baca puisi kemana-mana tuh, sempat menang juga. Sempat menang, sempat kalah. Aku ingat waktu kalah terus sempat nangis, anak kecil gitulah. Tapi dari dulu tuh memang suka baca puisi, suka kata-kata indah, dan sampai sekarang pun saya kalau ditanya buku favorit apa, saya selalu bilang buku favorit saya, salah satunya di antara sekian banyak itu adalah buku-buku yang memang buku puisi atau buku sajak. Kalau Stephanie lihat nih, ini background di rumah saya, rak buku. Nah, itu tuh ada satu rak khusus isinya buku-buku puisi. Jadi saya penggemar Djoko Pinurbo, Jokpin, itu puisi penyair favorit saya. Kemudian Eyang Sapardi almarhum, itu juga buku-bukunya selalu menyentuh di hati. Jadi memang sejak dulu suka kata-kata indah, dan kemudian ketika menuliskan catatan najwa, atau ketika berbicara di depan umum, atau ketika menuliskan opini, saya memang selalu berusaha untuk memasukkan diksi atau kata baru. Terkadang ketika saya membaca komentar teman-teman tuh, Mbak Najwa di catatan Najwa ini apa sih, kata baru apa, diksi baru apa gitu. Memang salah satu niatan saya adalah untuk membuat orang mau tertarik membuka KBBI, untuk tidak tahu apa, kalau tidak tahu apa itu arti katanya, dan kemudian mencari tahu dan jadi tahu, dan akhirnya mudah-mudahan bisa dipergunakan untuk memperkaya kosakata yang kita cakapkan sehari-hari. Sebetulnya niatannya juga salah satunya itu, Steph. Tercapai kalau gitu, Mbak. Saya tadi beberapa kali buka KBBI pas baca. Dan ketika menulis pun saya selalu ada KBBI sebetulnya. Jadi kata apa nih yang kira-kira menarik dan belum pernah dipakai gitu. Karena sekali lagi bahasa kita tuh, bahasa Indonesia tuh kaya luar biasa. Serapannya dari mana-mana, dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, dan rasanya sayang kalau kosakata kita hanya terbatas yang itu saja. Jadi itu salah satu cara saya juga untuk kemudian memaksa untuk belajar hal yang baru. Selain buku-buku puisi, kan banyak banget tuh bukunya di belakang Mbak Nana. Apalagi genre yang paling Mbak Nana suka? Aku tuh udah milih beberapa. Jadi ini tuh bukunya Djoko Pinurbo. Buat teman-teman yang mau belajar baca puisi atau mau menikmati baca puisi, ini salah satu buku yang saya suka juga. Bukunya Djoko Pinurbo, Perjamuan Kongguan. Ini puisi-puisinya tuh lucu dan menarik. Puisi-puisi Djoko Pinurbo itu tuh memakai kosakata sehari-hari, soal celana, soal es krim, soal kongguan, soal telepon genggam. Jadi ini buku puisi yang lucu. Kalau yang mau agak romantis, ini juga ada buku puisi baru, teman-teman. Ini judulnya Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang.
ini juga menarik nih Steph, karena ini puisi kolaborasi dua generasi, Sapardi Djoko Damono dan Rintik Seduh. Yang Sapardi almarhum, Rintik Seduh ini penyair generasi Z, dede-dede yang apa namanya lagi hits banget, dan kata-katanya juga indah, dan ini juga salah satu yang menarik nih buat dibaca teman-teman. Saya tuh selalu suka baca novel kriminal, Steph. Dari dulu tuh hobi banget tuh baca buku-buku kriminal. Aduh, Agatha Christie suka. Itu tuh kan kayak andalan banget kan. Jadi kalau suka novel kriminal harus wajib banget baca buku Agatha Christie. Tapi kalau sekarang tuh saya lagi suka penulis Swedia yang nulis kriminal, itu namanya John Nesbo. Nah, saya lagi nyelesain baca buku ini nih, judulnya Knife. Ceritanya soal detektif di Swedia yang menyelesaikan kasus kriminal, dan saya punya banyak banget nih buku-bukunya John Nesbo. Jadi kalau ditanya saya suka bacanya buku apa, saya suka baca novelnya novel fiksi, kadang novel kriminal, saya suka baca buku puisi, saya suka baca buku biografi karena saya merasa setiap kali baca buku biografi itu bisa belajar banyak banget dari si tokoh yang diceritakan, dari jalan hidupnya, dari bagaimana ia berjuang hingga berhasil, dan bagaimana dia menghadapi kegagalan. Kerap kali kan orang ngelihat orang sukses tuh ngelihatnya cuma pas lagi suksesnya gitu, tapi nggak tahu gimana berdarah-darahnya dia untuk sampai di ujung sana. Nah, baca buku biografi itu selalu membuat kita bisa belajar banyak dan kita bisa berada di sepatu orang lain tanpa perlu menjalani kehidupan dia, tapi kita sudah bisa dapat pelajaran yang banyak. Jadi baca buku-buku biografi seperti ini, misalnya ini buku biografi Phil Knight, namanya Shoe Dog judulnya. Ini dia yang menciptakan Nike. Karena saya tuh suka sneakers. Kalau betul, Instagramnya semua fokusnya ke sneakersnya Mbak Nana. Saya tuh hobi sneakers, jadi dan ketika baca buku ini tuh jadi seru banget soal gimana Nike diciptakan, gimana Nike dari mulai brand yang sama sekali nggak ada yang kenal sekarang jadi brand kelas dunia dan sebagainya. Perjalanan inventornya Nike ini ada diceritakan lewat memoirnya Phil Knight ini. Jadi itu sih buku-buku yang saya suka, dan sebetulnya saya mau bilang ke teman-teman, nggak perlu merasa harus suka buku tertentu. Baca buku tuh bukan berarti, wah sukanya yang berat-berat, sukanya buku politik, sukanya buku ini. Nggak usah, jangan dibuat beban. Cari buku apapun yang kamu suka, dan kemudian mulai dari situ. Jangan membatasi diri, merasa hanya akan kelihatan keren kalau baca buku-buku yang seperti ini gitu. Itu jangan terpaku di situ sih, Steph. Jadi Mbak Nana sendiri aja baca novel loh, jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau mulai dari novel juga ya Mbak ya? Justru mulai dari novel aja, aku tuh merasa ada banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan kalau kita baca novel. Kemampuan kita untuk bisa berempati pada orang itu juga dari novel loh. Misalnya kisah Romeo dan Juliet, bagaimana kemudian bagaimana ditinggal kekasih, atau bagaimana cinta terlarang gitu. Kita berada dalam kondisi-kondisi yang mungkin kita tidak pernah akan berada di situasi itu, tapi karenanya kita jadi bisa berempati dengan orang, kita jadi bisa memahami karakter emosional si tokoh yang ada di jalur cerita. Kita jadi punya daya imajinasi ketika tiba-tiba jagoannya melakukan sesuatu gitu, atau tiba-tiba yang ternyata korban malah pelaku gitu kan. Ada banyak plot-plot tuh yang tidak terbayangkan. Itu semua tuh memacu dan memicu imajinasi. Karena saya selalu bilang cara paling mudah untuk jatuh cinta pada membaca salah satunya adalah dengan membaca buku cerita atau novel fiksi. Jadi jangan gengsi baca novel fiksi, itu setengahnya semuanya fiksi kok. Ini fiksi, baru yang di sini buku-buku yang rada serius tuh yang baru sebelah sini. Jangan-jangan kemampuan Mbak Nana untuk mengulik-ngulik informasi dari orang juga terinspirasi dari Hercule Poirot, jangan-jangan nih. Dulu sih cita-citanya memang mau jadi detektif. Waktu KPK ada tuh sempat kepikir mau daftar KPK, tau nggak sih, saking senengnya gitu sama isu-isu hukum, sama isu-isu politik kriminal dan sebagainya. Memang sempat ke sana. Mbak Nana, dalam banyak kesempatan nih Mbak Nana sering menjelaskan ada dua masalah di Indonesia nih, soal minat baca yang rendah, ini satu masalah. Terus akses mendapat buku, ini juga satu masalah yang berbeda. Jadi menurut Mbak Nana sendiri, apa sih yang harus kita lakukan Mbak untuk menyelesaikan kedua masalah ini? Ya, akses membaca itu memang salah satu hal yang jadi masalah krusial, karena ini saya senang sekali dan saya memang sebetulnya sudah tahu tentang pojok baca yang dilakukan oleh BI Corner gitu. Beberapa kali memang saya sudah bahkan sempat berkunjung dan sempat berbincang dengan teman-teman di BI Pusat soal pojok baca. Inisiatif yang memang harus terus didorong. Dan itu juga yang berusaha saya dan teman-teman di Perpustakaan Nasional lakukan. Saya sebagai duta baca, kita memang bikin pojok baca di mana-mana. Sekali lagi tujuannya memudahkan orang punya akses terhadap bahan bacaan.
Misalnya kita bikin pojok baca, waktu itu bekerja sama dengan kepolisian, kita bikin pojok baca di polsek-polsek, di Samsat, di Jakarta tuh, jadi orang kalau lagi ngurus SIM atau ngurus surat-surat STNK, bisa sambil nunggunya di pojok baca, ada komputer juga untuk kemudian bisa browsing internet dan sebagainya. Di terminal-terminal Angkasa Pura, kita kerjasama juga dengan Angkasa Pura, di bandara-bandara, kemudian juga dibuat pojok baca dan sebagainya. Jadi sekali lagi memang akses baca, akses terhadap buku harus dibuat seluas mungkin. Waktu itu kita juga sempat punya program pengiriman buku gratis ke daerah-daerah setiap tanggal 17 Agustus. Setiap tanggal 17, maaf, bukan hanya Agustus. Program itu berjalan selama 1 tahun. Dan sekarang harus terhenti sementara, bukan terhenti, jadi metodenya bukan lagi langsung ke kantor pos, tapi disalurkan lewat kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sekali lagi memang penting nih kita memastikan agar anak-anak kita di seluruh Indonesia punya akses terhadap bahan bacaan. Teman-teman pegiat literasi itu soalnya selalu bilang, bukan minat bacanya yang rendah, bukunya yang nggak ada gitu. Karena ada banyak sekali misalnya teman-teman pegiat literasi yang datang ke daerah-daerah, yang ketika menggelar lapak-lapak buku di jalanan, ketika mengarungi kapal dengan kapal pustaka dan sebagainya. Ketika buku itu ada, anak-anak akan melahap dengan apa namanya bersemangat buku-buku itu. Jadi pertama memang mari kita memastikan akses bacaan itu dibuka seluas-luasnya. Dan yang kedua memang apa namanya kalau kita bicara minat baca ya memang harus diakui sekarang itu sayangnya dengan teknologi kita malah justru semakin banyak menghabiskan waktu dengan gawai. Dan kalau dengan gawainya kita bisa download perpustakaan digital dan sebagainya, itu positifnya begitu ya. Tapi sayangnya saya rasa sebagian besar dari kita menggunakan gawai justru bukan untuk membaca, tapi justru untuk melakukan hal-hal lain begitu. Jadi memang sekarang nih tantangan kita bagaimana caranya kita bisa tetap meningkatkan minat baca di tengah gairah dan giroh untuk bermain gawai saja gitu. Itu tantangannya sih. Jadi kita tahu eranya sekarang beda kan ya Mbak, tapi melihat perkembangan era digital sekarang mungkin Mbak Nana melihatnya perlukah ada pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan literasi? Karena di tengah banjir informasi tadi kan orang kadang merasa sudah cukup saja baca media sosial tampaknya udah tahu semua gitu tanpa baca buku. Dan itu seringnya akhirnya kita lihat orang gampang banget komentar padahal komentarnya suka asal. Karena merasa baca headline aja udah paham semuanya gitu. Itu tuh yang bahaya. Jadi tingkat dan kemampuan orang untuk komentar jauh berlipat kali dibandingkan kemampuan dia untuk betul-betul membaca dan mengolah informasi. Para netizen yang budiman gitu kan, gampang banget tuh kalau suruh komen. Padahal kalau ditanya emang maksudnya apa, pasti juga banyak yang nggak tahu gitu maksudnya apa dari istilahnya. Itu karena apa? Karena merasa membaca headline sudah dapat informasinya. Dan banyak penelitian nih yang menunjukkan hal ini. Orang cuma menghabiskan waktu sepersekian detik untuk membaca headline. Dan sekali lagi sudah merasa tahu apa isinya. Padahal sekarang kita berada di era media digital yang kerap kali isi headline bertolak belakang atau bahkan nggak ada hubungannya sama sekali sama dengan apa namanya isi beritanya gitu. Itu juga tantangan kita di era media digital. Jadi memang sekarang itu kita berada di situasi di mana kita jadi pembaca yang reaktif. Kita hanya membaca apa yang disodorkan di depan kita. Lagi scrolling timeline, ngelihat Twitter, wah ini ada yang menarik, kita klik. Lagi lihat Instagram, wah ini kayaknya gambarnya lucu, kita klik. Jadi kita hanya reaktif terhadap apa yang disodorkan di depan kita. Kita tidak menjadi pembaca yang proaktif, yang dengan sengaja spesifik mencari informasi yang akan bermanfaat untuk kebutuhan kita. Dan itu tantangan menurut saya sekarang. Tantangan bagaimana kita jadi orang yang seharusnya serba mau tahu. Nggak nelen mentah-mentah begitu saja informasi yang ada. Kemampuan kita untuk mempertanyakan sesuatu, kemampuan kita untuk skeptis. Kita wartawan kan selalu diajarin skeptis gitu ya, jangan percaya gitu-gitu aja. Nah, itu tuh hal-hal itu yang memang harus dipupuk dan harus dimiliki oleh generasi kita sekarang, generasi milenial dan generasi Z begitu ya. Untuk selalu mempertanyakan banyak hal dan selalu mau mencari tahu. Tidak hanya di lingkupnya sendiri. Dan itu memang menantang karena sekali lagi algoritma media sosial membuat kita hanya melihat atau membaca hal-hal yang kita sukai. Jadi kan kalau kita nge-like satu barang, perhatiin nggak sih teman-teman kalau kita nge-like satu barang di Instagram, terus habis itu home kita tuh isinya semua barang-barang yang mirip. Kalau kita nge-like status di Facebook atau berita apa di Facebook, kemudian kita akan disodorkan berita-berita yang mirip-mirip. Jadi algoritma media sosial membuat kita hanya mengkonsumsi media yang kita sukai.
Dan itu yang akhirnya membuat kita cupet. Kita hanya akan melihat sesuatu yang kita percaya. Kita nggak mau nerima pendapat orang lain. Kita kalau ada yang berbeda, kita langsung merasa, oh itu pasti salah. Kita tidak sadar kita terjebak pada kecupetan pikiran kita sendiri karena sekali lagi kita hanya melihat hal yang sama-sama saja. Jadi perlu kemampuan kita untuk mau keluar mencari tahu hal-hal yang berbeda supaya kita bisa kaya perspektifnya. Mungkin bisa juga menjadikan buku jadi filter ya Mbak, apa yang betul, apa yang mungkin sesuai dengan nilai ketika kita lihat itu di media sosial dan media lainnya gitu ya Mbak. Iya, betul. Mbak Nana, tadi kan soal akses baca oke satu, lalu minat baca oke, mereka yang di daerah mungkin susah akses bacanya, ketika ditawarkan buku langsung antusias. Tapi bagaimana dengan anak-anak atau generasi muda yang sudah gampang akses bukunya, tinggal mungkin toko bukunya dekat sekali dengan rumah mereka, tapi mereka tetap nggak minat untuk baca. Kondisi ideal apa yang harusnya diciptakan menurut Mbak Nana oleh semua pihak, mungkin dari keluarga, pemerintah, atau dunia pendidikan, Mbak? Ya, menurut saya kalau sekarang kalau generasi digital native gitu ya, sebetulnya nggak ada alasan bilang nggak ada akses buku, karena ada banyak sekali tuh buku-buku digital yang bisa kita download secara gratis di perpustakaan digital. Di Perpusnas ada perpustakaan digital, saya tahu di BI juga punya perpustakaan digital, dan cara bekerjanya tuh sama kayak perpustakaan biasa begitu, atau perpustakaan fisik. Jadi ngecek buku selama 3 hari bisa di-download, selesai itu kemudian keluar dan sebagainya. Khusus di iPusnas, di perpustakaan digital iPusnas, jadi namanya iPusnas teman-teman, iPusnas itu bisa di-download gratis dimanapun. Itu tuh juga fungsinya mirip media sosial, jadi buku yang kita baca bisa kita komenin, bisa kita share dan sebagainya. Jadi memakai pendekatan media sosial untuk menarik anak-anak yang memang atau generasi yang memang selama ini hidupnya di media sosial. Jadi pendekatannya memang harus sesuai. Tidak ada alasan bila nggak punya akses buku karena sekali lagi bukunya gratis, bisa didapat secara mudah hanya di genggaman tangan. Kuncinya sekarang memang kebiasaan membaca itu harus dibentuk teman-teman. Kalau memang sekarang belum, harus dipaksa dalam tanda kutip. Gimana cara maksanya? Masukkan jadwal membaca dalam kegiatan sehari-hari. Harus dimasukin di jadwal, nggak bisa enggak. Bangun pagi, sholat subuh, mandi atau sebelum mandi, duduk dulu baca sebentar. Siang-siang sebelum ke Zoom berikutnya, matiin dulu sekaligus istirahat mata supaya nggak kelamaan ngelihat gawai atau kelamaan ngelihat laptop, tutup dulu, buka lagi, nyambung baca bukunya 10 menit. Sore-sore habis sholat asar, habis mandi, jangan langsung megang HP, disiplin, taruh dulu HP-nya, lanjut baca bukunya 10 menit. Dicicil. Kalau misalnya masih nggak sanggup nih baca 20 menit, menurut saya itu minimal ya teman-teman, minimal baca 20 menit sehari. Kalau masih belum sanggup karena baru baca 5 menit udah ngantuk, nggak apa-apa dicicil. 5 menit pagi, 5 menit siang, 5 menit sore, 5 menit malam. Dapat tuh 20 menit. Sebelum tidur HP-nya ditaruh dulu. Siapa yang kalau mau tidur masih tetap pegangan HP, sampai tidur-ketiduran HP-nya kena. Siapa ngaku tuh, gue yakin. Sebelum itu, taruh dulu, lanjut lagi baca beberapa halaman. Jadi sekali lagi, kebiasaan itu harus dijadwalkan, diatur. Semakin lama kita terbiasa, semakin lama kita tidak perlu memaksa diri sendiri karena itu sudah jadi kebutuhan. Karena begini, sempat ada yang kasih perumpamaan ke saya dan saya selalu jadikan ini contoh. Membaca itu teman-teman seperti berolahraga. Seperti kita lari maraton. Semakin sering kita latihan lari, otot kaki kita semakin kuat. Nafas kita semakin panjang. Tekad kita untuk nyelesain maraton juga mental kita semakin terlatih. Membaca itu seperti berolahraga. Semakin sering kita membaca, semakin sering kita latihan, semakin terbiasa kita untuk tidak ngantuk, semakin cepat kita menangkap persoalan yang ada di buku, dan semakin terlatih sel-sel otak kita untuk selalu mau tahu dan mau mencari informasi. Jadi harus dipaksa, harus diusahakan, dan itu harus muncul dari kesadaran diri sendiri. Percayalah, kalau membaca itu cara yang paling mudah, paling murah, tapi nilainya paling mahal yang bisa kita investasikan dalam hidup. Jadi kalau mau suka membaca, paksa diri untuk membaca, buat target harian yang masuk akal, sehari harus 20 menit, sehari minimal harus habis berapa halaman, dan tingkatkan target itu. Kalau sebulan ini udah bisa, bulan depan naik lagi, dicicil, dan kemudian kamu sudah akan jadi pembaca yang mahir, pembaca yang akan bisa dengan mudah
berganti dari satu buku dengan buku yang lain. Tapi sekali lagi, kalau mau mulai harus dipaksa dulu, dipaksa dan dibiasakan. Kalau Mbak Nana sendiri bisa berapa jam berarti sehari baca buku, Mbak? Tergantung, karena sekali lagi saya beruntung nih, Steph. Saya beruntung karena saya lahir di keluarga yang memang kegiatan sehari-harinya tuh baca. Jadi semuanya baca di rumah? Iya, ayah saya pendidik, Abi Quraish Shihab itu dosen gitu. Dari dulu tuh, dari kecil di rumah tuh saya terbiasa melihat buku, kemudian kalau diajak pergi keluar rumah tuh selalu perginya ke toko buku gitu. Jadi membaca tuh sudah hal yang rutin sehari-hari kami rasakan di keluarga gitu. Saya waktu kecil tuh sampai punya perpustakaan di rumah, saking banyaknya buku, sampai kemudian tetangga-tetangga tuh di sekitar rumah tuh kemudian kalau mau minjem buku ke perpustakaan saya gitu, saya dan kakak saya di rumah. Jadi sekali lagi saya percaya keluarga itu memang tempat yang paling utama nih untuk menanamkan cinta membaca pada anaknya, karena saya beruntung saya bahkan sudah suka membaca bahkan sebelum saya bisa membaca gitu, karena mama tuh dulu selalu membacakan dongeng ketika saya masih kecil, dan itu kemudian yang menurut saya menjadi yang membentuk, dan saya percaya keluarga adalah tempat utama untuk mencetak anak-anak yang cinta ilmu dan haus ilmu, salah satunya lewat membaca. Tapi menurut Mbak Nana, gimana dengan melihat generasi saat ini tuh tampaknya lebih menikmati video, artinya visual ketimbang audiovisual ketimbang dengan tulisan gitu, Mbak? Iya, dan trennya memang seperti itu. Dan tidak bisa disalahkan juga, apalagi kalau memang tidak terbiasa sejak kecil membaca sehingga tidak merasa ada kebutuhan dan merasa kebutuhannya bisa tergantikan oleh audiovisual. Di satu sisi memang bisa dimengerti kenapa orang lebih suka membaca di gawai, karena kan ini multimodal. Kalau orang yang tidak terbiasa dengan teks, kalau membaca di sini ada tabelnya misalnya, atau ada gambarnya, ada videonya, ada suara-suaranya. Jadi untuk pembaca yang tidak terbiasa dengan teks akan lebih mudah memang membaca di sini. Tetapi berbagai penelitian tuh menunjukkan kemampuan orang untuk membaca buku fisik dan membaca buku digital itu berbeda. Yang terbiasa membaca buku fisik secara linear memang kemampuannya untuk menyerap informasi, kemampuannya untuk mengingat apa yang dia baca itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang membaca di buku digital. Karena kalau kita baca atau melihat di gawai gini nih, itu tuh ada kecenderungan kita untuk scanning. Jadi kita nggak akan baca betul-betul, otak kita tuh hanya akan scanning nyari mana yang penting-penting tuh. Jadi memang butuh skill yang berbeda. Saya sendiri pun sering juga dan senang baca buku digital karena itu tuh praktis gitu, kemana-mana saya tinggal bawa, saya bisa baca di sini. Tapi kemampuan untuk baca buku fisik menurut saya juga tetap penting dan dua-duanya harus dilakukan. Soal menonton, itu juga sesuatu yang sekarang tren dunia sejak dulu orang sudah menonton audiovisual. Kalau kita lihat bagaimana penggunaan YouTube, bagaimana konsumsi YouTube, bagaimana konsumsi live streaming dan sebagainya itu sudah sangat tinggi. Dan memang tidak bisa dihentikan dan malah justru harus dimanfaatkan. Cuma bagaimana caranya kebiasaan itu bisa kita lakukan tanpa kita meninggalkan sama sekali kebiasaan membaca atau malah justru menggunakan video untuk mencari tahu bahan bacaan. Kayak misalnya di Narasi, media saya, kita punya klub buku narasi. Jadi secara audiovisual kita bikin video untuk merekomendasikan buku-buku yang menurut kita menarik untuk dibaca. Atau di klub buku narasi kita ada kunjungan perpustakaan virtual di rumah public figure gitu. Atau kita bikin diskusi tentang buku tertentu. Jadi sekali lagi audiovisual bisa menjadi medium untuk membuat kita mencari buku dan mencintai buku. Jadi sekali lagi tinggal pemanfaatannya aja menurut saya. Mbak, ini sudah banyak pertanyaan masuk sambil menunggu kita filter satu persatu pertanyaannya. Terakhir pertanyaan saya ke Mbak Nana ini, tadi Mbak Nana bilang suka dengan buku biografi. Adakah mungkin rencana Mbak Nana untuk bikin autobiografi? Belum. Masih belum ngapa-ngapain ini, masih nanti belum tahu juga, belum tahu. Tapi yang jelas sih nggak dalam waktu dekat. Banyak banget tokoh-tokoh hebat lainnya yang kita bisa pelajari bagaimana jejak dan jalan hidupnya. Kalau saya masih belajar, masih nyari-nyari. Jadi biarkan nyoba-nyoba dulu, baru setelah itu ditulis bukunya. Oke, kita tunggu ya Mbak ya. Oke Mbak Nana, kita mau buka sesi tanya jawab karena sudah 500 peserta dan banyak sekali pertanyaan, tapi saya mulai dulu dari Ayu Lestari, saya bacakan ya Mbak pertanyaannya.
Terkait generasi milenial dan literasi, penggunaan media digital di Indonesia justru berbanding terbalik dengan budaya literasi. Masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan budaya literasi, saat ini orang malas membaca, panjang juga pertanyaannya. Semuanya ingin instan, cepat, praktis, dan mudah. Padahal dengan literasi media digital, kita bisa lebih kritis dan selektif lagi dalam menyaring arus informasi yang ada di media digital. Yang ingin saya tanyakan, ketika seseorang memiliki tingkat literasi media digital yang rendah, pastinya sangat berbahaya dan harus dihindari. Bagaimana caranya agar kita bisa, dalam tanda kutip, melek digital, agar tidak cenderung menerima suatu informasi secara mentah-mentah tanpa melakukan cross-check terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan Mbak Nana, ini juga permasalahan yang sangat sering kita temukan saat ini ya, Mbak. Siapa tadi yang nanya, Chef? Ayu Lestari dari Medan, Sumatera Utara, Mbak. Oke, Ayu. Terima kasih Ayu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang penting memang. Sebelum menjawab, mari kita definisikan literasi digital itu apa. Karena literasi digital itu ada orang yang mensimplifikasi seolah-olah kemampuan kita untuk mengoperasikan teknologi. Padahal literasi digital itu lebih dari itu. Dan bukan hanya sekedar bisa tahu mana berita dusta, mana fakta, bukan hanya sekedar punya kemampuan untuk memilih dan memilah informasi. Ya, itu bagian dari kemampuan literasi digital. Bagaimana kita bisa melihat mana yang hoax, bagaimana kita selalu mempertanyakan, bagaimana kita menggunakan berbagai tools yang ada di internet untuk mengecek berita itu palsu atau tidak. Itu juga memang kemampuan literasi digital. Tapi ada definisi lain nih. Literasi digital itu juga artinya kemampuan kita untuk sadar akan privasi data. Sekarang banyak tuh kita yang tanpa sadar memasukkan informasi-informasi pribadi kita di internet, dan kemudian itu bisa disalahgunakan. Jadi kita harus tahu apa konsekuensinya kalau kita memasukkan misalnya nomor rekening, kalau kita misalnya memasukkan, kita percaya pada satu aplikasi atau pada satu situs tertentu, kita harus sudah dengan sadar nih, data kita itu kemungkinan akan bisa disebar atau bahkan diperjualbelikan. Jadi kemampuan kita untuk hati-hati terhadap data, terhadap foto yang kita taruh di internet misalnya. Jadi kalau di Facebook juga jangan sembarangan tuh naruh foto atau informasi pribadi atau apapun. Sekali lagi literasi digital itu kemampuan kita untuk sadar, hati-hati teman-teman atas informasi pribadi yang kita taruh di internet. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi digital itu juga artinya bagaimana kita mampu memanfaatkan data. Karena percuma nih kita punya tahu data, kita punya banyak akses terhadap data, tapi kita nggak bisa manfaatin itu. Contohnya nih, kan banyak tuh sekarang yang punya jam yang bisa ngukur detak jantung, atau kalau kita lari bisa keukur langkah kita berapa dalam hari itu, untuk mengukur tekanan darah dan sebagainya. Kan banyak tuh alat-alat sekarang tuh untuk mengukur bagaimana kondisi tubuh kita. Kita sudah punya data itu dan kita apakan? Literasi digital itu adalah kemampuan kita untuk bisa menggunakan data itu dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau kita udah pakai jam canggih yang bisa mengukur tekanan darah, tekanan jantung berapa langkah, tapi terus nggak ngaruh, tetap aja nggak olahraga, atau tetap aja makannya sembarangan, ya berarti bukan itu literasi digital, itu artinya datanya ada, tapi kita nggak mempergunakan informasi yang kita dapat itu untuk melakukan sesuatu membuat hidup kita lebih berkualitas. Jadi sekali lagi literasi digital, sadar data, menggunakan data untuk memperbaiki hidup. Itu yang kedua. Literasi digital juga artinya kemampuan kita untuk bisa konsentrasi. Sekarang tuh era di mana kita gampang sekali terdistraksi oleh notifikasi. Rasanya hidup kita tuh penuh sama notifikasi, notif yang bunyi melulu, ya nggak sih? Dari mulai notifikasi WA, notifikasi ada yang nge-like Instagram, notifikasi Facebook, notifikasi diskon 11.11, notifikasi hey belanjaan di sini belum dikeluarin tuh, yang kamu suka lagi diskon, ya nggak sih? Ngaku deh, siapa yang pusing hidupnya gara-gara terdistraksi notifikasi. Nah, literasi digital itu teman-teman, itu artinya kemampuan kita untuk bisa konsentrasi di tengah serbuan notifikasi yang mendistraksi. Catatan aja tuh II semua. Nah, jadi literasi digital itu bukan hanya sebatas yang tadi saya sebutkan, tapi betul-betul melingkupi banyak hal. Dan apa namanya, itu yang harus jadi pegangan kita. Jangan sampai teknologi yang kita punya, alat pintar yang kita punya, justru nggak bikin hidup kita lebih mudah, malah kita justru diperdaya oleh teknologi ini. Teknologi itu alat, teman-teman. Bagaimana alat itu memperbaiki kehidupan kita supaya lebih bahagia. Bukan malah bikin kita nggak konsen, malah bikin kita kemakan berita hoax, malah bikin kita misuh-misuh, malah bikin kita nyebar fitnah.
Kalau teknologi digunakan untuk itu artinya kita terperdaya. Kita tidak berdaya oleh teknologi, tapi justru terperdaya teknologi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Ayu. Tadi namanya Ayu ya yang nanya. Ya, betul, Mbak. Pastilah bisa menjawab, tapi panjang juga jawabannya, sudah sangat komprehensif, Mbak Nana. Selanjutnya, Mbak, ada dari Rahmat Juliansyah, dari Bandar Lampung nih, Mbak. Saya ingin bertanya kepada Mbak Nana, selaku Duta Baca Indonesia. Saat ini, pemerintah dan para penggiat literasi tengah menggaungkan budaya literasi di tengah memprihatinkannya budaya membaca yang tertanam pada generasi milenial saat ini. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia saat ini? Sebab saya pernah melihat sebuah tulisan di suatu media bahwa membaca merupakan cerminan suatu bangsa. Silakan Mbak Nana. Iya, saya percaya sih tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, Pak Rahmat, tanggung jawab yang harus diemban semua orang. Kemampuan kita untuk mencetak generasi yang ingin tahu, generasi yang cinta ilmu, generasi yang memang menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan rujukan mencari informasi, itu generasi yang memang harus dicetak dan diciptakan oleh semua. Jadi nggak bisa kita hanya menyerahkan pada negara, oh itu tugasnya Kementerian Pendidikan, oh itu tugasnya Perpustakaan Nasional, oh itu tugasnya pemerintah kota atau pemerintah daerah. Tidak bisa hanya negara nih yang menyelesaikan tantangan ini. Dan saya selalu bilang dan saya percaya warga negara yang berdaya itu bisa melakukan banyak hal untuk negara. Jadi jangan hanya berharap pada aparat negara. Karenanya ya negara bisa melakukan porsinya dengan mengeluarkan kebijakan. Ada misalnya beberapa kebijakan waktu itu kita lihat di sekolah 15 menit sebelum memulai pelajaran ada harus membaca dulu gitu bersama-sama misalnya. Jadi ya negara bisa mengeluarkan kebijakan, negara bisa mengalokasikan anggaran, negara juga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang membuat harga buku lebih murah, misalnya. Negara kemudian bisa melakukan berbagai hal untuk memastikan guru-guru juga bisa belajar lagi, mencetak guru atau tenaga pendidik yang memang bisa menularkan sikap kritis kepada murid-muridnya. Jadi ya negara bisa melakukan banyak hal lewat kebijakan, lewat uang, lewat kekuasaan yang dimilikinya. Tapi saya percaya warga negara nih yang terdiri dari pihak swasta, perusahaan-perusahaan sekarang banyak sekali tuh yang CSR-nya spesifik terhadap literasi. Apakah kemudian membuka perpustakaan di daerah-daerah, apakah membuat berbagai pelatihan untuk mencetak pustakawan yang lebih handal. Jadi banyak tuh CSR perusahaan yang sekarang fokus literasi. Warga negara, para penggiat literasi itu banyak sekali juga. Mereka mendirikan forum taman bacaan masyarakat, mereka bergerak di daerah-daerah lewat pustaka bergerak. Kan banyak tuh kita dengar kisah dan banyak sekali teman-teman saya kuda pustaka, perahu pustaka, ada noken pustaka, ada ada banyak sekali gerakan-gerakan masyarakat di akar rumput yang tujuannya mendekatkan bacaan dan membuat generasi baru kita cinta ilmu. Jadi sekali lagi ini tugas besar dan semua pihak bisa melakukan perannya, negara bisa melakukan banyak hal, warga negara bisa melakukan banyak hal, swasta bisa melakukan banyak hal. Jadi memang harus diserbu kanan kiri nih. Dan tidak bisa duta baca sendiri dan tidak bisa Stefani sendiri begitu ya, atau jurnalis sendiri. Harus kita keroyok rame-rame nih kalau kita mau menciptakan generasi cinta ilmu. Termasuk keluarga mungkin ya, Mbak ya? Tentunya keluarga, seperti yang tadi saya bilang, saya percaya keluarga itu tiang utama, sumber utama, karena saya merasakan langsung. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu memberi contoh. Jadi jangan harap anaknya akan suka baca, Bu, kalau ibunya cuma nonton sinetron melulu. Atau jangan kalau kemudian jangan harap anaknya mau kritis kalau anaknya nanya sesuatu dimarahin gitu. Jadi kalau mau anak yang selalu mau tahu, mau mempertanyakan banyak hal, kalau mau punya anak yang yang tidak dengan mudah menelan mentah-mentah informasi. Kalau anaknya nanya ke ibunya ya jangan dimarahin. Kalau anaknya ngajak diskusi ya mari diskusi gitu. Jadi sekali lagi keluarga itu contoh. Pendidikan itu kan paling utamanya selain sekolah itu juga justru dari keluarga. Dan bagaimana orang tua mendidik dengan contoh itu yang akan menjadi yang modal paling utama dalam karakter dan juga kecerdasan emosional maupun kecerdasan anak secara umum. Ya, action speaks louder than words ya, Mbak ya. Yes. Berikutnya pertanyaan dari Iin Prasetyo dari Medan. Banyak juga yang dari Medan ya, Mbak. Tan Malaka bilang, kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda adalah idealisme.
Menurut Mbak Nana, bagaimana contoh idealisme itu jika direlasikan dengan kehidupan kaum milenial saat di masa sekarang? Kemudian apakah ada paradoks yang menjadi perbandingan idealisme kaum muda zaman dulu dengan zaman sekarang, Mbak? Iya, itu salah satu kutipan favorit saya tuh. Idealisme ialah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Di catatan Najwa nyambung. Kalau idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda, apa yang kamu akan lakukan sebagai mahasiswa? Saya menggunakan kalimat Tan Malaka itu untuk mempertanyakan apa yang bisa dilakukan mahasiswa. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan sekarang. Bersuara. Saya selalu bilang anak muda sekarang banyak dapat informasi, jangan mau main netral-netralan, jangan mau ngambil jalan aman, berani tunjukkan sikap, berani tunjukkan keberpihakan, asal kamu bisa memastikan informasi yang kamu dapat untuk menunjukkan keberpihakan itu lewat proses yang benar. Karenanya penting nih anak muda untuk kritis, untuk mau tahu, untuk banyak baca, untuk banyak nanya. Bukan hanya sekedar teriak, tapi tahu apa yang diteriakkan. Dan kalau sudah yakin dengan informasi yang didapat, jangan ragu untuk sampaikan itu. Dan saya bangga melihat teman-teman mahasiswa sekarang, saya merasa gerakan-gerakan mereka di berbagai daerah, ketika mereka mempertanyakan soal undang-undang, soal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ketika mereka mengkritisi berbagai prosedur yang dilanggar oleh wakil rakyat kita dalam pembentukan undang-undang, ketika mereka berdemo dengan damai, ketika mereka menyuarakan aspirasinya lewat petisi, ketika mereka mengumpulkan fundraising di di Kita Bisa misalnya, dan berbagai hal. Saya merasa anak muda sekarang jauh lebih banyak medium untuk bisa mengekspresikan dan juga menunjukkan sikap dan tindakannya. Dan karenanya saya bangga dengan itu. Jadi kalau ada petinggi partai yang malah justru mempertanyakan milenial, saya kebalikannya gitu ya. Saya mau tepuk tangan rasanya untuk generasi muda kita sekarang, karena ada banyak sekali nih hal-hal yang memang berhasil ditunjukkan dan memanfaatkan teknologi untuk itu. Dan menurut saya memang sekarang penting nih kita, karena kita sekarang berada di situasi demokrasi di mana polarisasi terjadi begitu kuat. Dan sesungguhnya polarisasi yang kita hadapi tidak identik dengan Indonesia. Yang terjadi di Amerika Serikat, yang terjadi di Inggris, di negara-negara demokrasi lain, polarisasi sedemikian kuat. Dan itu akhirnya yang memang menyulitkan kita. Karena kerap kali ketika kita bersuara kritis, atau ketika kita misalnya menunjukkan dukungan terhadap kelompok tertentu, selalu dikait-kaitkan seolah-olah ini kita karena kelompok pendukung A atau kelompok pendukung B. Setiap hal yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan urusan elektoral. Itu yang kemudian menyulitkan kita ketika kita mau bersikap kritis atau ketika kita mau memberikan pujian, selalu dikait-kaitkannya dengan itu. Dan ruang publik yang sedemikian terpolarisasi ini memang menjadi tidak sehat. Dan itu tantangan kita nih, tantangan anak muda sekarang untuk kita tetap bisa jernih melihat situasi, tetap bisa mengambil berbagai keputusan lewat data, lewat fakta, dan tetap bisa berani menunjukkan sikap di tengah berbagai situasi yang memang akhirnya mempertanyakan. Tapi saya percaya kematangan itu ada. Saya percaya anak-anak mahasiswa kita matang untuk melihat berbagai situasi yang ada sekarang. Dan kita akan tunggu sih bagaimana kiprahnya ke depan. Tapi so far menurut saya justru anak-anak muda kita sudah bisa menunjukkan kontribusinya lewat berbagai cara, lewat teknologi, lewat dunia kreatif terutama yang luar biasa menonjol, sosial politik juga. Jadi membanggakan sih adik-adik kita ini, membanggakan. Jadi terus semangat, Iin terus gaungkan idealismenya sebagai generasi muda. Selanjutnya ada dari Putu Nila Utami. Izin bertanya Mbak Nana, proses penulisan closing statement di mata Najwa biasanya berapa lama dan proses berpikirnya seperti apa? Mungkin bisa berbagi alur yang dilakukan sampai tulisan itu jadi, Mbak. Mungkin maksudnya sajak setiap closing mata Najwa ya, Mbak? Ya, tergantung sih beda-beda karena jadi sebetulnya ide untuk membuat semacam closing statement dalam bentuk catatan itu Mata Najwa udah 10 tahun. Jadi sejak awal Mata Najwa memang
selalu sudah ada tuh catatan Najwa. Tapi bahwa konsepnya berima itu memang tidak dari awal. Jadi di awal itu hanya berupa rangkaian kata atau hanya berupa refleksi ungkapan pikiran atau pendapat dan sebagainya. Saya rasa mungkin baru ketika masuk tahun ke-3 atau ke-4 baru kemudian menemukan pola, rasanya enak nih kalau berima. Tapi sejak awal memang penting untuk saya di program yang memakai atribusi nama sendiri, pemirsa atau yang nonton Mata Najwa tahu apa pendapat saya atas isu itu. Jadi catatan Najwa itu memang sikap editorial, sikap subjektif saya atas isu yang diangkat. Dan di mana-mana editorial itu ya memang pendapat pribadi gitu ya, atau pendapat yang memang konklusi yang saya dapat setelah saya berbicara, setelah saya membaca, setelah saya berdiskusi, setelah saya melihat permasalahan. Jadi sekali lagi itu editorial, sifatnya subjektif, terkadang memang isinya saya ngomel-ngomel sama politisi, terkadang isinya saya mengeluhkan situasi. Kayak kemarin tuh kita ngomongin Mata Najwa tuh semalam teman-teman, kita ngomongin soal lanjutan cerita Joko Chandra. Dan kalau kita bicara soal mafia peradilan, Mata Najwa tuh udah ngangkat kasus itu tuh, udah ngangkat kasus serupa tuh udah berulang kali. Dan kadang sebel, aduh masalah ini lagi, gimana petinggi oknum aparat bisa disuap, bagaimana kemudian kong kali kong itu terjadi secara kasat mata. Jadi ini memang isu-isu yang kerap kali berulang diangkat di Mata Najwa. Jadi terkadang tidak terlalu susah, karena saya sudah tahu apa sikap saya terhadap isu itu. Ketika mengangkat isu sepak bola, jelas clear saya sebel sama PSSI. Mohon maaf nih PSSI. Clear sikap saya, gimana caranya kita mengusir mafia dari lapangan hijau gitu. Jadi isu-isu yang memang kerap berulang di Mata Najwa, itu isu-isu yang memang saya sudah tahu bagaimana perspektif dan apa pendapat saya atas isu itu, sehingga tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit kemudian menuangkannya dalam bentuk catatan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Selanjutnya kita akan mempersilakan peserta untuk bertanya langsung kepada Mbak Nana. Yang pertama dari Sandra Puspita dari Lampung. Boleh minta tolong panitia di unmute untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Mbak Nana? Kepada Sandra Puspita, ada? Apakah ada? Oke, sudah. Silakan, Sandra Puspita. Jadi unmute, bisa langsung bertanya. Sebelumnya izin bertanya Mbak Nana, jadi gimana ya Mbak caranya kita tadi apa ya pertanyaannya tadi tuh? Saking groginya kayaknya ya Sandra ya. Boleh dilihat dulu Sandra. Grogi banget tadi. Apa yang Mbak lupa? Salam-salam dulu ke Mbak Nana boleh biar lebih tenang. Aku aja yang nanya-nanya. Sandra di mana posisi? Di rumah Mbak. Rumahnya di mana ini? Di Lampung. Oh, kamu di Lampung. Kamu kuliah, sekolah, kerja, atau gimana? Saya kuliah, Mbak. Kuliah di mana, Sandra? Kebetulan saya kuliah di Universitas Lampung, Mbak. Ngambil fakultas apa? Jadi tuh saya jurusan Ilmu Komunikasi FISIP. FISIP Komunikasi. Udah semester berapa sekarang? Ya. Baru semester 3, Mbak. Baru masuk. Lagi seru-serunya tuh. Gimana kuliah online? Bisa kontak nggak? Mbak, agak susah karena kendala di kadang sinyal sih yang itu yang susah. Oke. Gimana Sandra, udah ingat pertanyaannya? Iya Mbak, yang mau saya tanyain tadi itu gimana ya Mbak caranya Mbak Najwa itu supaya bisa mengembangkan berpikir kritis terhadap sesuatu hal gitu Mbak. Dan tolong kasih tips-tips ke kami nih Mbak yang masih sebenarnya punya opini terhadap sesuatu gitu. Sesuatu misalkan ada masalah kita punya opini gitu. Gimana caranya kita menyampaikan itu ke publik gitu Mbak. Supaya kita berani menyampaikan itu ke orang lain gitu. Ya. Baik, terima kasih Sandra. Langsung aja kali ya Mbak ya, Mbak Nana.
Iya, terima kasih Sandra. Daya kekritisan itu harus dilatih. Dan sayangnya memang pendidikan kita selama ini tidak membuat anak-anak kita punya cukup waktu untuk melatih daya kekritisan. Kita selama ini sekolah diajarkan banyak menghafal. Justru anak yang banyak tanya dibilang cerewet. Anak yang banyak tanya dianggap cuma nyusahin guru. Jadi memang akhirnya selama ini lewat kurikulum yang ada selama ini, justru kemampuan otak kita yang paling banyak digenjot itu hanya kemampuan menghafal. Sementara itu kemampuan otak yang paling rendah sesungguhnya. Kapasitas otak kita itu yang paling tinggi adalah ketika kita bisa menelurkan inovasi, ketika kita bisa melahirkan temuan-temuan baru, dan kita punya kapasitas itu. Tapi sekali lagi sayangnya kurikulum yang ada selama ini tidak mendidik kita untuk memaksimalkan sel-sel otak yang itu. Kita cuma disuruh ngapalin terus, ya nggak sih? Jadi itu kondisi umumnya dulu, itu kondisi yang harus kita sadari. Karenanya perlu extra effort, perlu usaha ekstra yang kita lakukan untuk bisa memaksimalkan dan menyalakan sel-sel otak itu. Dan sekali lagi saya tidak mau bilang karena duta baca dan selalu bilang membaca adalah obat segala atau panacea. Tapi ya saya percaya dengan kita membaca, kemampuan kita untuk mempertanyakan, untuk kritis itu bisa dilatih, Sandra. Dan perlu ada strateginya. Kita membaca bukan hanya asal membaca, tapi kita perlu membaca secara aktif. Apa itu membaca aktif? Saya kasih contoh. Misalnya nih, ketika kita buka buku, bahkan sebelum dibuka, kita lihat judulnya, kalau kita mempertanyakan, wah kira-kira lewat cover ini judulnya kisah-kisah kecil dan ganjil. Kira-kira ini ceritanya tentang apa ya? Kenapa kira-kira pengarang justru membuat covernya dengan menggunakan image atau gambar-gambar seperti ini ya? Kemudian kita balik, oh ini ceritanya, oh novel ini disusul lewat kisah-kisah kecil, di mana tiap kisah seakan dunia ganjil yang menyimpan misterinya sendiri-sendiri. Kisah-kisah kecil itu seperti apa ya? Jadi bahkan sebelum kita mulai membaca pun, mari kita mempertanyakan dan mari kita mengasah sel-sel otak kita. Baru kemudian kita buka halamannya. Oh, Agus Nur penulisnya. Kayaknya pernah dengar Agus Nur. Saya Google dulu, siapa sih Agus Nur ini? Oh, ternyata dia memang penulis drama. Oh, ternyata dia banyak menulis lakon-lakon komedi politik. Oh, ternyata dia teman dekatnya Butet Kartarajasa. Jadi cari tahu tentang penulisnya. Kemudian kita lihat daftar isinya. Wah, lucu nih. Judul-judulnya namanya lucu-lucu. Anjing Pasukan Siluman, Wabah Belatung, Anggota Rahasia Pejaga Aksara. Kayaknya menarik nih diksi-diksinya. Jadi bahkan sebelum membaca pun kita bisa secara aktif menganalisa dan melatih sel-sel kita berpikir. Dan kemudian ketika membaca ada bagian yang menarik, kita lipat atau kita highlight. Ada kata atau diksi yang kita nggak tahu, kita buka KBBI, ini diksinya apa ya? Ada kalimat yang kayaknya bagus, aduh cocok nih buat caption Instagram. Kita simpen, asal jangan lupa kasih atribusi, jangan ngaku itu tulisan kita kalau tulisan orang, tapi nggak apa-apa nih kayaknya captionnya bagus nih. Misalnya nih ya, ini cocok banget nih buat kalau lagi malam minggu, terus tiba-tiba gue nulis, aku sungguh tak tahu, kau sungguh tak tahu. Jadi ngerti nggak maksud saya? Jadi sejak awal pun mari melatih sel-sel otak kita untuk kritis dan mempertanyakan banyak hal. Itu satu hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memang penting nih untuk kita mempertanyakan atau skeptis. Sekarang kita hidup di dunia yang informasi ada beragam, yang terkadang orang nggak bisa ngebedain mana yang fakta, mana yang opini. Dan itu ada penelitian tuh. Bahkan kita tuh nggak tahu bahwa sebetulnya yang dikatakan itu tuh komentarnya orang. Dan kalau komentar orang tuh bisa salah, bisa betul. Itu bukan fakta. Jadi penting nih buat kita untuk selalu mempertanyakan banyak hal, untuk selalu melihat alternatif dari dua sisi. Jadi tidak hanya terpaku pada satu sisi, tapi selalu mau membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dan sekali lagi itu bisa kita lakukan kalau kita banyak bergaul, Sandra. Jangan hanya bergaul pada orang yang itu-itu aja. Jangan hanya berada di lingkungan yang seragam. Jadi cari tahu, kenalan sama orang yang berbeda, tukar pendapat. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang kaya perspektif karena akan dapat masukan dari kiri dan kanan.
Dan yang ketiga, untuk kita supaya bisa nyaman bersuara, tidak semua orang akan bisa melakukan itu dengan nyaman pada awalnya. Karenanya tips dari saya, kalau belum nyaman ngomong langsung, minimal tulis dulu. Tuangkan pikiran kamu, tuangkan pendapat kamu dalam bentuk tulisan. Dan dari situ kamu akan bisa merunut tuh, wah alur berpikirnya seperti ini, wah ini ada yang argumennya seperti ini dan sebagainya. Baru setelah itu, setelah kamu betul-betul merasa yakin, baru ungkapkan itu secara lisan. Tapi itu cara-cara atau step by step. Tidak bisa langsung sekaligus jadi komunikator handal gitu. Tidak bisa langsung sekaligus argumennya meyakinkan. Semuanya itu harus dilatih. Tapi percayalah kalau skill itu dilatih, keterampilan itu diasah, kamu akan bisa sampai pada kemampuan itu. Terima kasih Sandra pertanyaannya. Jadi butuh proses Sandra untuk bisa menjadi seperti Mbak Nana sekarang, juga tentunya ada proses yang panjang. Nanti kita tunggu ceritanya di autobiografinya Mbak Nana. Aduh, belum mau. Oke. Ini sebenarnya banyak banget yang raise hand Mbak Nana, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Mbak Nana juga udah haus kan, udah minum terus. Jadi kasihan juga Mbak Nana. Saya mau minta closing statement dari Mbak Nana. Jika Mbak Nana nih punya kesempatan untuk bertemu dengan semua anak muda di Indonesia sebagai penerus bangsa konteksnya, bisa bicara empat mata dengan mereka, apa yang mau Mbak Nana sampaikan? Banyak banget sih, banyak banget yang mau disampaikan, dan alhamdulillah saya sering dapat kesempatan untuk ketemu teman-teman mahasiswa. Saya sering dapat kesempatan untuk ke kampus-kampus, ke daerah-daerah. Selama pandemi ini memang akhirnya pertemuan fisik itu tergantikan secara virtual, tapi kesempatan untuk bicara lewat webinar, kesempatan untuk bertukar pikiran lewat Zoom atau lewat seminar online, itu sering saya lakukan. Saya mau bilang yang pertama untuk Dede, positif, optimis. Memang situasi sekarang menyulitkan kita untuk berbesar hati karena pandemi, karena resesi, karena semuanya harus secara online, karena ada banyak hal memang yang membuat kita rasanya susah untuk berpikir positif dan berharap gitu. Tapi harapan itu satu-satunya hal yang akan bisa membuat kita terus bergerak maju. Jadi di tengah berbagai kondisi sulit, percayalah, insya Allah kita akan segera bisa menemukan hal-hal baik dan indah kok. Insya Allah pandemi ini akan membuat kita menjadi orang yang jauh lebih tahan banting, jauh lebih bisa beradaptasi. Kita akan menjadi orang yang tabah terhadap rindu karena jarang ketemu. Jadi pandemi ini akan membuat kita menjadi orang yang tangguh, dan ketangguhan itu yang kita perlukan untuk masa depan. Jadi itu yang percaya, terus positif, terus berpikir optimis. Dan yang kedua, jangan takut ngomong adik-adik. Saya tahu sih berat kadang kalau ngomong terus kemudian dianggap macam-macam atau dianggap, tapi jangan pernah ragu untuk menyampaikan suara dan isi hati. Kita hanya hidup sekali, jangan semua dipendem di dalam. Sampaikan itu, tapi sekali lagi, you have to make sure yang kamu sampaikan itu lewat proses yang terverifikasi. Karenanya banyak baca buku, jangan cuma baca apa yang ada di sosial media, banyak diskusi, banyak tukar pikiran, dan setelah itu sampaikan dengan lantang. Kalau enggak nanti penasaran hidupnya. Jadi dua itu aja. Oke, optimis dan juga tetap positif. Itu dia pesan dari Mbak Nana. Terima kasih banyak Mbak Nana atas waktunya yang sangat mencerahkan kita semua di sini. Sehat selalu untuk Mbak Nana. Teman-teman, demikian acara bedah buku dan bincang-bincang kita dengan Mbak Nana. Seperti biasa tentunya, Mbak Nana selalu menginspirasi kita, mengingatkan kita semua untuk terus meningkatkan literasi baca ya, agar kita bisa punya banyak pengetahuan. Karena dengan pengetahuanlah kita mampu tadi ya menghadapi berbagai tantangan yang ada. Terima kasih banyak juga atas kebersamaan kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak banget teman-teman yang mau nanya sebenarnya ke Mbak Nana, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga ada kesempatan lainnya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mbak Stefani Ginting yang telah membantu sesi bincang literasi dan mengupas sebuah karya tulis dari seorang wanita inspiratif, Mbak Najwa Shihab. Dan terima kasih juga kepada Mbak Najwa Shihab atas kesempatan yang luar biasa ini. Sungguh ini kesempatan luar biasa yang membuat kita semua terbius, tidak hanya pendengaran tapi juga mata, sekaligus mendapatkan insight dan sangat positif khususnya bagi para milenial untuk dapat semakin meningkatkan wawasan dalam literasi dan tidak hanya menjadi sekedar membaca tapi menjadi gemar dan mencintai membaca.
Paksa diri untuk membaca karena membaca itu investasi. Sedikit yang saya kutip dari yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab pada pagi dan siang hari ini. Dan selanjutnya kita sampai di penghujung acara, namun kita sesuai dengan yang kita sampaikan pada awal webinar pada siang ini, kita akan menayangkan 5 pemenang, penanya terbaik yang beruntung mendapatkan hadiah dari Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sumut. Kami ucapkan selamat kepada 5 penanya terbaik. Yang pertama ada Mbak Ayu Lestari dari Medan. Yang kedua ada Bapak atau Abang ya, Iin Prasetyo dari Medan. Yang ketiga Mbak Putu Nila Utami dari Bali. Yang keempat Mbak Sandra Puspita dari Lampung. Ini yang sampai gemeter tadi ya, sampai lupa pertanyaannya apa karena langsung disapa oleh Mbak Nana. Yang kelima adalah Mbak Nadia Merdina Sidabutar dari Medan. Kami ucapkan selamat dan kami persilahkan kepada para pemenang untuk langsung mend-DM ke Instagram Perpustakaan Bank Indonesia Sumut. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Mbak Nana, dan moderator Mbak Stefani, dan seluruh partisipan dengan antusiasme yang luar biasa yang telah bergabung dalam acara Bedah Buku pada hari ini. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh partisipan yang berada di ruang Zoom maupun yang berada di YouTube channel Perpustakaan Bank Indonesia Sumut untuk mengisi feedback melalui link yang nanti akan kami sampaikan pada chatroom, yaitu https://s.id/feedbackcn2, dan nantinya pengumuman peserta juga akan disampaikan pada akhir acara di Instagram Perpustakaan Bank Indonesia. Dan untuk itu kami pastikan kepada Bapak dan Ibu kiranya sudah memfollow akun Instagram Perpustakaan Bank Indonesia Sumut. Dan sebagai closing kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa Perpustakaan Bank Indonesia Sumut saat ini juga sedang mengadakan beberapa lomba. Kami tunggu partisipasi aktifnya, yaitu lomba menulis artikel dengan tema peran Bank Sentral di tengah pandemi, lomba desain infografis dengan tema fungsi dan peran Bank Indonesia, dan lomba pidato untuk siswa SMP dan SMA di Sumatera Utara dengan tema minat membaca dan mencintai perpustakaan. Saya tutup dengan sebuah pantun, gadis Melayu berambut ikal, cantik berdandan di depan kaca, jangan ngaku anak milenial jika masih enggan untuk gemar membaca. Baiklah, saya dapat note nih dari panitia. 300 pengisi feedback akan mendapatkan sesuatu yang istimewa seperti yang kita sampaikan di awal, akan langsung mendapatkan buku catatan Najwa 2. Kita tunggu siapa saja 300 orang yang akan beruntung dan nantinya akan langsung diumumkan di Instagram Perpustakaan Bank Indonesia Sumut. Kami ucapkan selamat bertemu di acara Bedah Buku selanjutnya. Kami pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sumut. Terima kasih. Gimana? Ada sih. Sim, sakit ya, yang itu.